Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kesempatan hari ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan, supaya melalui kebenaran firman Tuhan kita diberkati dan iman kita semakin diteguhkan dalam pengiringan kita akan Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan ini kita belajar kepada bangsa Israel. Israel adalah bangsa pilihan Allah. Israel adalah bangsa kepunyaan Allah itu sendiri. Tetapi ia berada di dalam perbudakan Mesir kurang lebih 400 tahun lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perbudakan itu begitu berat dialami oleh bangsa Israel. Ia tidak hanya diperbudak secara fisik di dalam kehidupan hari-hari, tetapi ia tidak bisa menyembah Allahnya dengan bebas. Oleh sebab itu maka Israel berteriak sedemikian rupa, Israel menjerit sedemikian rupa, Israel meminta pertolongan untuk dibebaskan dari penderitaan itu. Maka Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, ia ingat akan perjanjiannya, lalu ia menolong Israel melalui Musa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan begitu luar biasa mengeluarkan Israel dari perbudakan tanah Mesir dengan tanda-tanda yang begitu hebat, dengan tanda-tanda yang begitu ajaib. 10 tulah, dan dari tulah demi tulah yang mengerikan itu, supaya Israel melihat bahwa ia dipimpin, dia mempunyai Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Tidak hanya 10 tulah, tetapi juga Israel boleh nyeberangi laut Teberau. Begitu luar biasa dan mengagumkannya. Pada waktu perjalanannya dia menuju kepada negeri yang berlimpah-limpah yang dijanjikan oleh Tuhan. Ada begitu banyak tanda-tanda keajaiban yang menyertai Israel. Renungannya pada hari ini adalah, kenapa sebagian besar daripada Israel tewas di padang gurun? Kenapa Israel mengalami kematian yang begitu banyak di padang gurun? Dan bahkan Alkitab mencatat sedikit sekali mereka yang memasuki negeri Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungannya adalah Israel ternyata ia sebagai pemberontak. Israel tidak taat, Israel tidak setia, Israel tidak menghormati Tuhannya, Israel tidak mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, Israel tidak bertekun di hadapan Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan ia bersungut-sungut, ia memberontak, ia tidak ada ucapan syukur di dalamnya. Sehingga Tuhan izinkan terlalu banyak mereka yang mati di padang gurun, dan sedikit mereka yang memasuki negeri Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Pelajaran terbaik bagi kita pada malam hari ini adalah, di saat hari ini kita sedang berada di tengah-tengah dunia yang dilanda oleh COVID-19. Peristiwa ini menakutkan banyak orang, mengancam begitu banyak orang. Tidak hanya tentang kesehatan, tidak hanya tentang hidup atau mati, tetapi juga efek dampaknya kepada ekonomi terlalu berat untuk dilakukannya. Dan lebih daripada itu, kita tidak boleh ibadah bersama.
Kita tidak boleh berpuasa bersama-sama dalam satu gereja, lalu gereja ditutup. Engkau tidak bisa ibadah bersama dengan gembalamu. Engkau tidak dikunjungi oleh pendetamu. Renungannya pada hari ini adalah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, masihkah engkau setia kepada Tuhan? Masihkah engkau taat kepada Tuhan? Masihkah engkau mencintai Tuhanmu lebih daripada yang ada? Di saat-saat yang sulit seperti ini, masihkah engkau tetap mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya? Di saat yang seperti ini, masihkah engkau mempunyai satu kerendahan hati dan ucapan syukur kepada Tuhan? Atau sebaliknya, engkau menggerutu, engkau bersungut-sungut, engkau tidak menggunakan waktu yang baik untuk menyembah Tuhan secara pribadi, punya hubungan kepada Tuhan secara pribadi. Perhatikan baik. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan ditulis untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup di waktu di mana zaman akhir kita ada. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, jangan sampai apa yang menimpa Israel itu juga yang menimpa kepada kita, karena kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita tidak berterima kasih kepada Tuhan, karena kita tidak mentaati apa yang Tuhan mau, karena kita tidak mendahulukan Tuhan dalam segala halnya, kita tidak mau memandang rancangan Tuhan yang lebih baik. Seperti hanya Israel sedikit sekali yang sampai kepada negeri Kanaan yang dijanjikan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan hari ini, saat ini, jangan sampai membawa kita menjadi orang yang putus asa dan tidak sampai kepada panggilan, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. You have